Kamu pernah merasa tidak dipilih ketika tidak dicintai? Ia selalu jadi yang kuat, tapi tidak pernah jadi yang dipilih. Dan hari itu ia akhirnya mengerti sesuatu. Namanya Juan, anak pertama dari 4 bersaudara. Tidak ada kejadian besar yang menghancurkannya, tidak ada teriakan, tidak ada pintu dibanting. Hanya hal-hal kecil yang terjadi berulang-ulang. Saat rapornya penuh angka 10, hanya diangguk sekilas. Tapi ketika adiknya jatuh dari sepeda, pelukan itu terasa lama sekali. Saat ia lapar, ia belajar menunggu. Saat ia ingin bicara, suaranya kalah oleh lelahnya orang tua. Mereka tidak jahat, mereka hanya tidak sempat. Terlalu sibuk bertahan hidup, sampai lupa bahwa ia juga butuh untuk hidup. Ia menunggu giliran untuk dipilih. Tapi giliran itu tidak pernah mengarah padanya. Jadi saat ia tumbuh, ia memilih untuk pergi. Bukan lari, tapi melangkah. Ia kuliah dengan biaya sendiri, bekerja paruh waktu, tidur hanya beberapa jam. Ia membangun hidupnya tanpa menunggu siapapun. Dan ia berhasil. Ia menjadi seseorang. Tapi saat ia kembali, tidak ada yang berubah. Rumah itu masih sama, orang tuanya masih lelah, adik-adiknya masih membutuhkan perhatian. Dan untuk pertama kalinya, ia berhenti berharap. Dulu, ia membawa luka itu kemana-mana. Ia pikir mereka tidak pernah memilihnya. Tapi ternyata bukan mereka yang tidak memberinya tempat. Tapi ia yang terlalu lama menunggu di depan pintu, sampai lupa bahwa ia punya kunci untuk membuat pintunya sendiri. Ia tidak perlu menunggu dipilih untuk menjadi berharga. Ia memilih dirinya sendiri. Dan itu sudah cukup. Mungkin masalahnya bukan karena mereka tidak mencintainya, tapi karena ia terlalu lama mencari cinta di tempat yang tidak tahu cara memberikannya. Dan hari itu ia berhenti menunggu. Ia memilih jalannya sendiri. Dan di jalan itu ia belajar satu hal. Memaafkan. Bukan hanya mereka, tapi juga dirinya sendiri. Kalau kamu pernah merasa tidak dipilih, mungkin kamu hanya belum memilih dirimu sendiri. Kamu tidak sendirian. Dan kalau kamu masih di sini, mungkin ini saatnya kamu mulai